Asman, sekarang aku lagi sama Kak Yuda ini. Iya, Yuda. Ini aku mau membahas tentang hewan-hewan yang Kak Yuda yang ada di sini. Dan mungkin kita akan mulai dari ini, musang. Ini ada musang jenis apa Kak? Ini musang pandan, Paradoxurus hermaphroditus. Kalau di sini ada berapa jenis musang? Ini kurang lebih ada 3 jenis. Musang pandan, musang akar Jawa, sama musang bulan. Musang bulan. Iya, 3 jenis. Oke, berarti ini tadi musang Pandan. pandan. Iya. Yang bau pandan tuh ini. Makanya dinamakannya musang pandan. Musang pandan. Musang kayak gini makannya apa Kak? Di makanan hariannya sih pisang, buah-buahan. Bisa juga makan daging juga bisa. Soalnya kan musang termasuk omnivora. Di sini ada berapa belas? Maksudnya ada berapa ekor musang? Di sini kurang lebih indukan tuh ada 15 ekor indukan. Ya. Anakannya kemarin baru lahir ini 3 ekor. Oh, tuh Ini udah sebulan nih anakannya. Nah, itu musang. Kok anaknya lucu banget ya? Iya. Mukanya putih. Ini juga kelainan genetik kelebihan dia anaknya. Oh, Makanya kan kalau normal kayak gini Iya. warnanya, kalau ini lebih disebutnya tuh mozaik. Mozaik ya. Soalnya punya kelainan genetik dari corak kelebihannya tuh. Ya. Kalau yang sana itu masih hitungan mozaik apa? Itu normal, itu normalnya kayak gitu. Cuman beda indukan sih itu. Oh, tapi digabung nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, soalnya masih disusuin. Masih Kalau juga udah masih disusuin. makan biasa berantem ya? Ya, kalau beda umur jauh pasti. Itu musang-musang itu kok warnanya lucu? Nah, itu bukan albino lagi. Itu namanya leukistik ya. Ya. Mata hitam. Kalau dari segi perawatan musang tuh gimana sih Kak perawatannya? Paling kalau di sini saya biasa ngasih makan 2 hari sekali, pagi sama malam. Kan lebih banyaknya malam, soalnya kan musang hewan nokturnal gitu. Terus dari segi pembersihan kandang tiap hari sih, paling dibuangin kotorannya kayak gitu. Terus untuk mandiin juga seminggu 2 kali lagi mandiin musangnya. Di sini musangnya maksudnya ada yang galak, ada yang jinak gitu. Ada. Kalau rata-rata di sini kebanyakan semi jinak, tapi ada yang jinak juga. Contohnya ini nih, musang bulan. Itu nggak apa-apa Kak dikeluarin? Nggak apa-apa tuh. Lucu banget. Ini musang bulan. Itu kepalanya kenapa ya? Ini biasa, dia kan birahi, pengen kawin jadi suka gesek-gesek kandang. Tapi itu nggak apa-apa kan Kak? Nggak kalau apa-apa dikeluarin? tuh. Nggak ini dia. Itu bercanda ya? Cuman bercanda doang. Nggak sakit tapi? Enggak. Oh, nggak ada bekasnya. Nih teman-teman, ini musang apa? Bulan. Bulan? Iya, Paguma lavata. Iya, anak-anaknya lucu banget sih nih. Mau megang boleh? Oh, Anaknya bisa dipegang. sok. Pegang aja. Nggak pernah pegang musang, kok takut. Nah, ini. Nah, Langsung gimana ngambilnya Kak? langsung aja. Nah. Oh, gitu? Iya. Nah. Oh, lucu banget. Ini ibunya nih, liatin. Ini Oh, ini ibunya. ibunya? Bapaknya mana? Tuh, bapaknya yang di bawah. Oh, ini? Iya. Oh, ini sepasang? Iya, sepasang. Bedain jantan betina musang susah nggak sih Kak? Enggak sih, soalnya dari alat kelamin juga kelihatan bedanya. Terus dari ukuran kadang jantan tuh lebih besar. Makanya tuh kan jantannya besar bapaknya. Ini ibunya kecil. Langsung diangkat aja kan Kak? Nggak apa-apa? Ya. Nah. Lucu banget tuh. Ini mukanya juga lucu banget. Kelainan genetik tadi kata kayak Yuda. Ini jantan, ini betina. Oh iya. Iya tuh, ngebedainnya juga bisa dilihat. Lu gak pernah pegang musang. Agak bingung. Sukanya serangga ya?
Ya, aku lebih ini sih lebih ke serangga. Cuma maksudnya hewan-hewan kayak gini juga aku suka. Musang tuh biasa dia arboreal apa terestrial? Dua-duanya sih bisa, cuman rata-rata dia di atas pohon gitu. Oh, Berarti arboreal ya, kalau di atas pohon tuh. ini arboreal. Cuman di sini rata-rata emang arboreal sih. Musang-musang pohon. Kalau musang-musang yang di bawah tuh biasanya jenis-jenis garangan, rase itu pasti di bawah, jarang di atas gitu. Berarti dia sarangnya kayak apa tuh kalau? Kalau musang gini biasanya di pohon palem, pohon apa itu kolang-kaling, pohon kelapa bersarangnya tuh. Berarti dia makan-makanin buah-buahan. Iya, kan? buah-buahan. Buah pepaya, buah-buah Berarti dia lebih alpukat. banyak di pohon yang ada buahnya. Iya, lebih banyak di pohon yang ada buahnya emang. Tapi bisa aja ada di pohon yang nggak ada buahnya. Ada juga bisa juga. Yang penting kan sarangnya nyaman untuk dia gitu, untuk sembunyi. Ini semua Indonesia. Ya. Tapi berarti Asli. ada dong nggak musang luar? Musang luar ada banyak, musang luar juga. Jenis kayak peret kayak gitu banyak musang luar. Rakun itu kan termasuk musang juga, rakun. Oh iya, rakun itu termasuk musang. Termasuk musang. Aku baru tahu, Ada kirain musang. rakun sama musang tuh beda. Emang beda kalau dari segi kelas itu, cuman ya hampir sekeluarga lah kalau ini mah. Iya, iya. Berarti emang hampir ya emang mungkin keluarga kali ya. Ya musang sama rakun. keluarga gitu. Cuman emang beda dari segi itunya. Familinya berarti masih sama. Contohnya. Baru tahu ya, pengetahuan baru nih, musang sama rakun tuh familinya sama. Pikir tuh kayak kupu-kupu sama ngengat lah meskipun. Nah, ya hampir sama kayak gitu. Kan mirip-mirip, cuman Iya. beda itunya kan. Gitu. Berarti emang musang tuh apa ya? Kalau dibilang meliharanya gampang gitu nggak sih Kak? Bisa gampang-gampang susah sih gimana kita meliharanya, dia mau dari kecil atau dari besar. Cuma kan musang tuh termasuk hewan liar. Pasti ada saatnya dia pun karakternya suka balik lagi ke liar gitu. Di saat dia lagi birahi misalnya gitu. Nah di situ kita juga harus siap-siap kalau kegigit mah gitu. Set. Kalau sekarang penangkarannya sih baru jalan 1 tahun. Cuma kalau pelihara udah hampir 4 tahun pelihara musang tuh. 4 tahunan. Saya ngambil belum pernah, beli dari peternak, temen beli dari peternak. Nah dari situ mulai kayaknya seru nih kalau ternak sendiri gitu ya, kalau ngebreed sendiri gitu. Lucu banget. Tapi ini kayak apa ya? Itu kan kayak anak kucing gitu. Iya, kalau masih kecil emang gini. Tapi musang tuh kalau kecilnya berarti emang ada nggak sih Kak? Misalkan kayak Ya. musang kecilnya galak gitu. Jarang sih kalau dari umur sebesar gini, kecuali misalnya beranak nih, terus kita telat misahinnya 2 bulan lebih, pasti karakternya dia karakter ibunya gitu. Takut sama manusia. Tapi kalau dari kecil, dari umur sebulan atau umur 25 hari sama kita udah dimainin, sama kita disusuin, alhamdulillah pasti jinak gitu. Ini juga usia sebulan kemarin tuh disapihnya sama ibunya. Berarti Kakak ini lebih fokus ke musang ya? Iya, Daripada hewan lain? musang sih. Oh, lebih fokus. Berarti tadi udah 4 tahun ya Kak ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun terus baru mulai coba breed itu setahun. Setahunan, alhamdulillah. Setahun Udah ini ada berapa hasil Kak? kurang lebih sudah ada 8 ekor. Cuman yang lainnya saya kasih ke teman-teman. Kan ini saya bikin kayak semacam saung gitulah untuk teman-teman yang suka musang sedaerah sini gitu. Nah, sebagian sebagian saya jual juga ke yang pencinta juga gitu. Ya. Berarti 8 hasil itu udah lumayan ya? Iya. Tapi breed kayak gini tuh susah-susah gampang gitu. Ya lumayan sih, soalnya musang tuh nggak sembarangan langsung kawin jadi, nggak. Ada tahapan-tahapannya, kayak misalnya ngejodohin juga lumayan prosesnya. Jadi nggak bisa langsung misalnya betina ini masukin ke jantan atau jantan masukin, enggak. Soalnya ada fase birahinya juga. Ya. Nah, ciri-ciri musang birah itu pertama ngeluarin suara.
Kalau sebetina tuh kayak berisik, kayak suara cengkekan gitulah. Terus alat kelaminnya juga mekar nantinya keluar gitu. Nah itu tanda-tanda pertama birahi. Terus pas deketin si jantan pasti dia ngasih pengen kawin gitu. Tapi nggak bisa sembarang berarti ya? Iya, nggak bisa sembarangan main masukin aja, nggak kayak apa ya, hewan lain lah kalau dibilang mah. Iya. Nggak kayak ayam, kan ayam tinggal taruh aja sejantan betina pasti langsung kawin. Nggak kalau musang mah, sama nunggu umur yang pas juga gitu. Iya, berarti agak ribet sih. Mm. Cuma kalau misalkan ini hitungannya buat hewan yang pemula gitu, Iya. itu gimana Kak? Kalau hewan pemula sih bagus. Recommended nggak sih ini? Recommended kayaknya sih kurang sih, cuman paling bisa dari umur dia udah belajar makan kayak umur 1,5 bulan 2 bulan. Nah itu kan otomatis karakter juga jinak lah. Iya. Gitu bisa. Teman kalau dari kecil banget kayaknya belum bisa, atau langsung beli yang besar kan kadang suka beda karakter gitu. Iya, Kalau yang besar mah, kalau buat pemula mah. Cuma berarti kalau mau jinakin hewan tuh emang rata-rata harus dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi dia udah terbiasa sama manusia ya Kak ya. Pas udah mulai latih-latih makan tuh, udah mulai berlatih makan, terus langsung kita pelihara gitu misalkan. Iya. Itu akan bonding gitu, bisa aja bonding. Bisa bonding. Ini juga udah tahu kalau misalnya bawa dot itu buat musang aja, dot buat kucing gitu. Ya. Udah lihat ya pasti ngikutin terus. Oh iya. Ngikutin terus, soalnya tahu dia itunya kan, tahu apa di dotinnya gitu. Lucu banget nih musangnya. Aku malah baru tahu sih anak musang bentuknya kayak gini. Ya emang sebenarnya bukannya baru tahu, cuma maksudnya di luar ekspektasi lah. Aku tuh jarang sih mempelajarin tentang musang, cuman tahu gitu. Iya. Sedikit-sedikit. Ini tuh kayak apa ya, karena kucing. Ya malah lebih lucu sih, ini lagi lucu-lucunya. Sebesar gini tuh. Kayak tikus gede. Tikus juga ada saya. Oh iya, Ternak juga. ternak tikus ya? Ternak tikus. Tadinya buat pakan ya reptil sendiri, cuman lama-lama nyoba iseng jual, alhamdulillah sekarang. Wah keren. Ada. Tikus apa tuh Kak? Tikus putih. Iya, tikus putih. Mencit sama rat. Nah. Ada. Rat tuh yang gede. Ya, rat yang gede, mencit tuh yang kecilnya. Oh iya. Oleh Kak, ini usahanya ditaruh Oke, dulu siap. aja ya, Kak.